Masih komit. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Senang sekali kita bisa ketemu lagi hari ini. Hari Jumat, kok Jumat sih? Hari Kamis, tanggal 21 November 2024 bersama saya Vina di program dari Aku Bang Mastermind. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join tepat waktu. Walaupun belum terlalu banyak yang join, tapi kita harus menghargai teman-teman kita atau Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dengan sangat disiplin ya. Dan kita hari ini seperti biasa Bapak Ibu akan belajar banyak hal masih tentang pengembangan kompetensi bagi setiap individu di industri masing-masing. Dan kebetulan kita akan berbicara di industri finansial ya. Baik, untuk Anda Bapak Ibu seperti biasa juga jangan lupa untuk tetap mengisi kolom absensi, mengisi link absensi yang sudah ada di kolom chat yang sudah dibagikan oleh teman-teman dari Aku Bang ya. Bersama saya Vina, Bapak Ibu, kita akan memulai Aku Bang Mastermind untuk siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, kemudian sudah siap untuk berdiskusi sore hari ini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan hari ini ada yang menarik nih Bapak Ibu, untuk nanti Bapak Ibu yang aktif mengikuti webinar ini, entah itu bertanya, berdiskusi, dan lain sebagainya, akan ada hadiah untuk Bapak Ibu. Hadiahnya nggak main-main loh. Hadiahnya adalah berdiskusi dengan narasumber kita, berdiskusi secara mendetail, secara mendalam tentang permasalahan di financial industry. Baik, supaya tidak terlalu lama, siapa sih narasumber kita? Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya, tapi saya akan menyapa beliau dulu, akan memanggil beliau untuk masuk di Zoom meeting kita hari ini. Pak Wenten, selamat sore. Sore Mbak Vina. Aduh, ya jangan lemes-lemes gitu Pak Wen. Iya nih sore nih. Padahal sudah ada di sebelah kanan saya ada kopi, di sebelah kiri saya ada air putih. Yang lupa itu pisang gorengnya kayaknya ya. Kok ketahuan? Oke, Bapak Ibu, kita sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, fasilitator kita hari ini, dan sekali lagi, Pak Wan, tadi kan saya sudah prolog nih. Kalau yang hari Hmm, ini aktif, dan berdiskusi, bertanya, dan lain sebagainya, Pak Wan akan menyediakan waktu untuk apa namanya, untuk berdiskusi lebih detail, gitu ya Pak Wan ya. kita lihat nanti. Oh kita lihat nanti. Wah harus ada nih ya Bapak Ibu ya, saya sudah berjanji loh. Oke. Siapa yang berjanji dia yang membayar nanti. Iya, saya yang deg-degan ini. Oke, hari ini kita akan bicara tentang entrepreneurship system di industri, di financial industry. Kalau kita bicara tentang entrepreneurship nih Pak Wen, kan Hmm, kesannya itu adalah menimbulkan jiwa berusaha gitu ya, bagi di diri, dari dalam diri gitu. Nah, apakah perlu kalau kita ini lagi sebagai pegawai gitu, misalnya ya, pegawai entah pegawai lah ya, kalau pemilik bisnis kan sudah pasti dia harus memikirkan industrinya. Tapi kalau pegawai itu perlu nggak kita punya jiwa entrepreneur, jiwa usaha gitu ya Pak Wen? Akan kebahas nggak sekarang Pak Wen? tidak, Oh tidak. tidak akan sampai ke sana. Tetapi menarik juga pertanyaan itu. Ya, karena mungkin saya ingin menjelaskan juga versi saya. Cuma apakah mau di depan apa di belakang? Karena biasanya habis tanya jawab langsung bubar ini. Nanti aja deh Pak Wen, Oke. nanti aja ya. Kita Iya, iya. step by step aja. Jadi supaya pemahamannya juga menjadi satu tentang topik kita sore hari ini. Pertanyaan saya itu nanti aja deh. Kalau memang sempat, nanti kita diskusi mendalam berdua aja Pak Wen lewat Zoom ya. Iya, iya, nanti terakhir saya ceritain. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung, teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa sambil mengisi.
di kolom chat link absensinya. Kemudian kita akan memulai webinar kita atau diskusi kita sore hari ini 1,5 jam ke depan. Mari kita manfaatkan dengan baik supaya kita mendapatkan satu dua hal insight demi pengembangan kompetensi diri kita masing-masing. Dan untuk itu saya segera saja mempersilahkan Pak Wetten untuk mengambil alih ruangan Zoom meeting ini. Silakan Pak Wen. Selamat sore teman-teman. Apa kabar? Beberapa wajah lama saya tidak bertemu. Ya, beberapa wajah, ya kan? Beberapa malah saya baru bertemu. Jadi bagi orang yang pertama melihat wajah saya perkenalkan diri. Nama saya Made Wenten, ya kan? Nama saya Made Wenten. Saya lama di BPR Lestari 20 tahun. Terakhir selama 10 tahun saya jadi direktur operasional di sana. Tapi saya meragukan diri kalau saya seorang direktur operasional. Apalagi direktur IT karena saya nggak ngerti IT gitu ya kan. Jadi ya udah terima sebagai direktur gitu aja ya. Terus oke, bisa bisa diinin Mbak Vin slide-nya Mbak Vin. Ya. Oke, baik bisa dibantu teman-teman untuk dimunculkan slide dari Pak Wen untuk topik kita. Iya, sudah siap. Oke. Jadi eh, menarik. Ada entrepreneurship gitu ya kan, sistem gitu ya kan. Jadi saya cerita sedikit. Langsung aja ya teman-teman ya. Jadi saya cerita sedikit. 4 tahun lalu sebelum COVID gitu ya. Sebelum COVID saya diundang berkunjung ke resto punya teman saya. Ya, teman saya itu sebelum buka resto dia GM Hotel Bintang 5 di beberapa kali pindah gitu ya. Termasuk berhasil lah dia. Termasuk berhasil. Dan kemudian setelah dia eh, pensiun, dia buka resto. Restonya nggak satu waktu saya datang ke sana dia punya, tapi empat. Empat dalam jangka waktu 4 tahun. Yang menarik, saya kasih gambar bagaimana resto itu. Jadi resto itu letaknya di Nusa Dua. Baru masuk pintu Nusa Dua sebelah kiri jalan. Ya kan. Segmen marketnya bule. Khusus dinner. Jadi dia buka antara jam 6 sampai jam 11 malam. Yang dia jual makanannya masakan Indonesia, nasi goreng gitu, plus masakan Bali, betutu, bla bla sebagainya. Dan kadang jajan Bali. Yang menarik adalah satu, ya kan. Yang datang ke sana bule semua, bule semua. Saya kalau datang di sana bayar sendiri nggak mau saya. Yang menarik itu jumlah pengunjung yang ada tempat itu kurang lebih antara 50 sampai 100. Dan dia bilang ya sehari-hari rata-rata 75 ya 100 itu malah lebih gitu loh. Terus waktu saya tanya berapa seporsi? Kalau berapa rata-rata eh, orang datang ke tempat ini untuk dinner, berapa dia spend uang? Kita punya paket. Kalau berdua harganya 500. Nggak usah dulu pindah ke sini. Ya. Mundur dulu slide-nya ke judul tadi. Ke judul tadi, mundur aja slide-nya. Jadi yang menarik adalah harganya 500.000. Paketnya untuk 2 orang. Jadi, oke, saya waktu itu mendengar berdebar-debar. Berdebar-debar bukan mendengar kata 500.000, tapi membayangkan untungnya dia. Saya tanya untuk memastikan, profit margin berapa, Bos? Ini biayanya semua, termasuk biaya tenaga kerja, gaji pokoknya ya, 30%. Oh my God, marginnya 70%. Semalam dia bisa satu toko tuh dia bisa dapat 70 sampai 100 juta.
kurang aja. Nah, kemudian saya ngajukan pertanyaan, bos, gitu. Atau saya panggil dia coach, coach. Kita biasanya ngumpul bertiga, saya Pak Nyoman yang punya Elizabeth sama dia, Om Mansu itu, dan semua orang saling panggil coach gitu ya kan. Coach, mau nanya, oke, saya paham Anda bergerak di hospitality, ya pahamlah semua, ya kan, termasuk restoran ini. Ya, saya tahu Anda suka masak, ya kan, sering Anda posting. Tapi kenapa kok bisa Anda kepikiran buka restoran dan kemudian ajaibnya, saya bilang ajaib waktu itu adalah restorannya sukses dan Anda nggak bikin satu, Anda empat dan empat-empatnya itu berbeda gitu loh. Jadi resto yang saya kunjungi itu khusus masakannya Bali. Sebelahnya dia punya resto lagi, jaraknya sekitar 50 atau 100 meter. Dia punya juga, mereknya beda, menunya beda, Western. Di Kuta tempatnya beda lagi, cenderung tempat orang untuk minum. Yang dua tempat tadi untuk dinner. Kok bisa gitu lah. Saya tanya ke dia. Kemudian dibilang sederhana begini. Sederhana dan menyakitkan buat saya. Iya Om. Gitu. Dia panggil saya Om. Ya kadang-kadang saya panggil antar panggilan itu kadang coach, kadang Om. Ya Om. Gitu dia bilang. Tidak semua orang yang menyakitkan, jawabannya dia yang menyakitkan buat saya adalah tidak semua orang yang bisa memasak atau pintar memasak bisa membuat restoran yang sukses. Saya ulang lagi, jawabannya dia yang menyakitkan saya adalah tidak semua orang yang pintar memasak bisa membuat restoran yang sukses atau rumah makan yang sukses. Dia jawab segitu doang. Oke, oke, ini jadi bahan pemikiran buat saya. Pada saat itu saya belum menemukan jawaban yang clear. Jawaban yang clear juga saya belum ketemu karena saya belum punya pertanyaan yang clear. Oke. Semestinya pada saat itu saya mengajukan sebuah pertanyaan, tapi saya lupa. Akhirnya pertanyaan itu saya ajukan sama diri saya sendiri. Oke, sebelum langkah lebih lanjut, saya bukan trainer ya, saya tukang cerita, jadi saya better bercerita saja. Oke, coba next. Coba next slide. Nah, oke, pertanyaan yang mestinya muncul pada diri saya pada saat itu adalah kenapa orang yang pintar memasak belum tentu berhasil membangun usaha rumah makan. Mestinya itu yang saya tanyakan sama dia langsung pada saat itu. Tapi saya lupa menanyakannya pada saat itu. Saya baru menanyakannya setelah di rumah dan saya belum ketemu jawabannya pada saat itu. Tapi kayaknya sekarang saya menemukannya. Jadi ini sama seperti dengan kondisi semua orang. Semua orang punya skill di bidang tertentu, tapi belum tentu dia berhasil membuka usaha di bidang tersebut. Jadi kalau kita bisa menjawab pertanyaan, kenapa orang yang pintar memasak belum tentu berhasil membangun usaha rumah makan? Kalau ada orang bisa menjawabnya, memaknainya, maka saya yakin orang itu akan bisa membangun usaha di tempatnya dia sekarang. Saya yakin. Mbak Vina tadi mau nyampein kuis ya? Oke. So, Ya, better ini dah tak kuiskan lah. Ini aja dah daripada ya ini aja tak kuiskan. oke. Ya, kira-kira kira-kira nih.
menurut teman-teman yang hadir di sini, ya, apa jawaban dari pertanyaan ini? Kenapa orang yang pintar memasak belum tentu berhasil membangun usaha rumah makan? Oke, anggap tidak pintar memasak aja. Dia pintar memasak, pintar mengemas makanan, pintar menata kursi meja, pintar mengepel rumah makan tersebut, but kenapa dia belum tentu berhasil membangun usaha rumah makan? Nah, ini kuisnya. Ya, jadi bagi teman-teman yang jawabannya memberikan insight, bukan benar atau salah ya, saya juga nggak tahu persis, ya kan, jawaban yang benar, karena ini bukan eksak ya, tapi yang kira-kira memberikan insight, ya nanti akan dipilih, ya kan, bisa satu, bisa dua, ya hadiahnya seperti yang Mbak Vina tadi sampaikan. Mungkin saya akan, bukan mungkin, saya akan meluangkan waktu untuk institusi Anda berdiskusi. Cuma jangan lama, via Zoom aja. Begitu. Yes, Ya, Pak. silakan. Silakan jawabannya. Apakah mau diapain, Mbak Vina? Mau dia cerita atau di type aja? Better cerita kayaknya ya Pak ya. Betul cerita. Better cerita ya. Jadi Asik, bisa sampai jam 8 malam ini. Oke, oke. Iya, iya, iya. menarik loh Bapak Ibu. Jadi kalau yang nanti diskusinya memberikan insight, kalau tadi Pak Wen sudah mengatakan bukan masalah benar atau salah, yang bisa memberikan satu insight bisa terpilih nanti institusi Bapak Ibu bisa atau perusahaan Bapak Ibu bisa berdiskusi bersama Pak Wen. Beliau memilihnya lewat Zoom karena nanti kalau yang beruntung di luar Bali, eh, saya yang susah menerbangkan beliau keluar Bali ya. Oke, silakan Bapak Ibu dibuka saja mic-nya atau raise hand Ya, supaya Mbak. Halo. kita bisa mendapatkan satu pandangan dari Bapak Ibu. Kenapa sih kalau orang itu pinter masak tapi ternyata belum berhasil, belum tentu berhasil membangun usaha rumah makan. Atau Halo. pertanyaannya juga orang yang pandai di mengajar belum tentu bisa bikin kampus. Atau Oke, yes. Ini tambah oke. melebar lagi isunya. Ada Pak Aryasta, BPR Lestari Bali, sedang raise hand. Silakan langsung saja open mic. Oke, terima kasih Mbak Vina. Selamat sore Pak Winter. Aryasta, Sore, Ar. Ya, saya mencoba menjawab sesuai pemahaman saya Pak. Oke. Jadi kalau dari judulnya terkait pertanyaannya itu kan kenapa orang yang pintar memasak belum tentu berhasil membangun usaha rumah makan. Kalau saya lihat membangun usaha rumah makan itu kan skupnya itu lebih luas dari hanya sekedar pintar memasak Pak. Skill atau Oke. keahlian memasak itu hanya salah satu bagian kecil mungkin dari kegiatan usaha rumah makan itu sendiri, Pak. Jadi ada skill-skill lain yang diperlukan untuk membangun usaha rumah makan yang sukses. Misalnya manajemennya, marketingnya, kemudian infrastrukturnya, channelnya, yang semuanya itu sangat besar menentukan keberhasilan seseorang itu bisa berhasil apa tidak membangun usaha rumah makan dan nggak bisa hanya sekedar dilihat dari pintar memasaknya. Tapi pintar memasaknya itu juga menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam proses membangun usaha rumah makan itu. Karena bisa saja seseorang itu berhasil bukan hanya sekedar makanannya, tapi juga suasana yang dibangun, kemudian fasilitas yang diberikan gitu Pak. Singkatnya Pak. Oke, jadi saya nggak akan tiktokan eh, tanya, kemudian Ariasta menjawab, ya udah, Ar jelaskan sekali gitu, begitu juga nanti, dan kemudian saya coba akan menangkapnya. Oke, karena ada dibutuhkan skill lain, ya, skill lain di luar memasak. Jadi bukan bisa memasak saja, yang perlu ada di usaha tersebut. Ya, oke. Kalau begitu, skill 0 to 100, saya kasih skor 75. 75. Oke. Siapa yang oke. bisa against menantang Ariesta Saya, Pak. untuk mendapatkan skor? Halo.
Tadi ada Yes. Widi katanya Pak Wen. Oke, Wid. Ya, silakan. Ya, saya coba Pak Wen, Mbak Vina. Boleh? Eh, Kenapa orang yang pintar memasak belum tentu berhasil membangun usaha rumah makan? Orang yang pintar memasak itu kemungkinan dia hanya pintar memasak untuk dirinya dia sendiri, tapi belum tentu masakan yang dia buat itu bisa diterima oleh semua orang atau orang yang membelinya. Gitu sih kayaknya, Pak. Jadi, Ya, 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 ya. Iya. Jawaban pendek nih ya kan, jawaban pendek tapi mengena sekali. ya, Belum bisa makasih Pak. jadi dia pintar masak, tapi hasil masakannya yang yang suka adalah dia sendiri ya kan. Audiens target marketnya belum tentu suka. Ya, oke. Ya. Bisa Oke. jadi Chef Yuna kalau itu buka resto belum tentu berhasil dia. Iya, ternyata dia aja yang senang sama masakannya Dia gitu. aja bisa jadi. Oke. Oke, skala berapa nih Pak Wen? Tidak banyak yang dia jelaskan, tapi poinnya cukup besar sekali bahwa kalau kita mau bikin usaha, bukan kita yang menyukai produk kita, Tapi orang lain perlu gitu ya Pak Wen ya. tapi customer. Oke, oke, Oke. ini kata-kata yang sangat memukul jidat saya ini. Bagus, bagus, bagus. Saya suka ngasih dari di atas 75, 80, 85. Saya yakin teman-teman yang dengar di sini akan kemudian akan mencatatnya ya, Kak. Bahwa kalau kita bikin masakan atau kalau kita di bank, kita bikin produk, itu bukan bagus menurut kita. Oke. Wid, terima kasih, Wid. Ya. Ada lagi Wen, mungkin? kasih Ada Mbak yang mau Vina. mengalahkan Mbak Widi? Belum sampai 100 loh. Walaupun range-nya sampai 100 tapi belum. Jadi masih ada kemungkinan untuk Bapak Ibu mendapatkan skor 100. Satu lagi mungkin sebelum dilanjutkan oleh Pak Wen. Kenapa sih orang yang pintar masak itu belum tentu berhasil membangun usaha rumah makan? Karena yang pintar masak nggak punya keberanian. Loh, kok saya yang jawab malah? Yes, oke. Ya, Mbak Vina boleh datang ke aku Bang setiap hari. Oke, ada tidak? Kalau tidak mungkin bisa dilanjut aja Pak Wen. Oke, lanjut saja. Ada dua, Ya, dua masukan tadi ya, ada dua insight. ya. Saya nggak akan menjawabnya sekarang pertanyaan ini. Tapi dua jawaban tadi udah ngasih kalau dikumpulin satu Ariesta menyampaikan bahwa muka orang makan itu bukan urusan memasak saja, ada hal lain yang harus dibangun di sana. Ya kan yang tambahkan lagi si 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 Widi. Kalau kita masak bikin produk ya kan. Jangan-jangan itu enak menurut kita, buat orang lain kagak gitu. Buat customernya malah kagak. Atau kagak worth it dibeli dengan harga segitu ya kan. Bisa jadi. Nah, teman-teman nanti akan menemukan jawaban yang lebih lengkap. Versi teman-teman sendiri. Setelah mungkin acara ini selesai. Ya. Next. Oke. Nah, kalau kita untuk memudahkan pemahaman, anggaplah kita kebetulan nih, kayaknya semua orang kerja di industri finansial, Mbak Vina. Oke. Jadi ini kerangka berpikir saya aja. Jadi saya nggak menggunakan kerangka berpikir orang lain. Kenapa? Biar nggak double masalah saya. Kalau menggunakan kerangka berpikir saya itu seperti saya cerita aja. Kalau pakai kerangka berpikir orang lain, jadi saya harus memahami dulu teorinya gitu. Jadi ini kerangka berpikir saya aja. Jadi kalau di bank itu ada yang sifatnya operational side. Ya, front office, back office, finance, administratif, general affair gitu loh. Jadi ini yang generik. Generik itu generik dan semua orang bisa melakukannya. Kalau kita berkunjung ke BPR, hampir semua bank bisa melayani pembukaan tabungan, nggak ada masalah.
pasti selesai, pasti beres juga, pasti beres dia melaksanakan tugas itu. Kalau kita mau penempatan deposito, semua bank berhasil mengerjakannya. Kalau kita mau mengajukan kredit, pasti semua bank berhasil mengerjakannya. Entahlah keputusannya ditolak atau disetujui, tapi mereka berhasil mengerjakannya. Jadi di sisi operasional rasanya bank nggak masalah, ya kan? Di sisi melayani nasabah dan menyelesaikan operasional internal mereka, rasanya nggak masalah, ya kan? Kemudian di sisi sebelahnya lagi, di sisi manajemen risiko, ya semua bank rasanya bisa melakukan audit, bisa menetapkan risknya, ya bisa menetapkan risknya kalau di kredit ya LTV berapa, DSR berapa, semua bank bisa melakukan analisa kredit. So rasanya juga di sini nggak masalah. Semua bank bisa mengikuti aturan POJK terkait dengan laporan, hampir semuanya. Jadi urusan operasional dan risk antara satu bank atau satu BPR dengan BPR lain beda tipis lah. Ya kan? Tapi ada unsur lain, yaitu entrepreneurship. Entrepreneurship itu seperti ini. Entrepreneurship itu dari awal adalah menentukan visinya. Oh kita nih punya BPR, BPR-nya mau dibawa kemana? Kemudian model bisnis yang kita kerjakan seperti apa? Model bisnis itu segmen market, keunggulannya, ya kan? Terus produknya yang mau kita bikin seperti apa? Kreativitas dan inovasi yang perlu kita bangun dari sisi bisnis, ya kan kayak tadi model bisnis, kemudian menerjemahkannya ke proses marketing selling, menerjemahkannya ke dalam bentuk infrastruktur pendukung yang perlu dibangun, beserta menerjemahkannya ke dalam proses operasional. Saya rasa kalau tadi di operasional sama manajemen resiko, oke ini quiz kedua. Kira-kira dari sisi entrepreneurship, pertanyaan yang mau saya ajukan adalah, apakah hal ini berperan penting terhadap pengembangan usaha atau tidak? Bagaimana itu bisa berpengaruh? Oke, ini quiz kedua ya. Enak nih kalau 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 ngasih training Zoom gini enakan banyak nanya aja. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Ayo, Bapak Ibu, karena kan pasti Bapak Ibu juga sudah ada di financial industry, jadi rasanya sih harusnya bisa berdiskusi ya Pak Wen ya. Ya, ya. Jadi sisi entrepreneurship itu visi perusahaan, model bisnis yang dikerjakan, kemudian menentukan produk, marketing, proses selling, membangun infrastruktur, ya kan. Ini banyak sifatnya inovasi dan creativity. Pertanyaannya adalah, kalau tadi di depan operasional itu dan risknya itu agak beti, kira-kira di sisi entrepreneurship, apakah beti juga nggak antar BPR ini? Dan seberapa besar pengaruh entrepreneurship ini terhadap kemungkinan BPR itu atau bank itu untuk tumbuh atau berkompetisi dengan BPR lain? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Apa pertanyaannya kesusahan ya? Kan ini bukan masalah benar dan salah ya. Oke, bukan masalah benar yang salah ya. Ya, silahkan pendapatnya biar Ada bisa yang raise hand? didiskusikan lagi nih. Ada? Saya tidak melihat.
Atau kalau saya kelewatan yang raise hand, boleh langsung open mic saja ya Bapak Ibu ya. Jadi biar saya cari nanti suaranya dari mana gitu. Silakan Bapak Ibu. Atau ditunjuk nih Pak Wen. Nggak usah, nggak usah. Oh nggak usah. Oke. Oke. Oke, oke. Silakan Pak Wen. Nah, oke, lanjut aja. Lanjut aja. Lanjut aja ke slide berikutnya. Jadi, tadi saya bercerita tuh, entrepreneurship itu apa gitu ya kan. Jadi kalau operation itu sifatnya kegiatan rutin. Risk itu menjawab segala tindakan kegiatan kita, bagaimana kita mengelola risiko. Kalau entrepreneurship lebih banyak inovasi dan kreativiti dalam upaya mengembangkan bisnis, ya kan. Tadi apa saja bisa bagian yang termasuk di sana. Bisa jadi pertama kali bisa visi, kedua menentukan model bisnis, ketiga bisa membangun produk, marketing campaign, selling proses, membangun infrastruktur IT yang support ke model bisnis yang mau dibangun, kemudian juga mendesain proses agar sesuai dengan model bisnis atau produk yang bla bla bla. Itulah entrepreneurship. Kurang lebih yang dimaksud dengan entrepreneurship seperti itu. Nah, komponen entrepreneurship itu apa saja? Nah, di sini ada 7, ya. Kalau kita ngomongin entrepreneurship di financial institution atau di perusahaan apapun, komponennya ada 7. Ya, maybe kalau disebutin lagi bisa lebih banyak, tapi 7 ini sudah memuat 90%. Kalau 7 ini kita beresin, 90% masalah entrepreneurship udah kita beresin. Yaitu pertama adalah visi. 2 data, 3 traction, 4 proses, 5 people, 6 isu. Oh 6 ya, bukan 7. Visi, data, traction, proses, people, isu. Ya kan. Nah, agar lebih memudahkan, saya bikin analogi bagaimana komponen-komponen ini memegang peranan dalam entrepreneurship. Analoginya adalah membuat rumah. Oke. Jadi, kita bikin rumah. Visi itu adalah gambar nanti bagaimana bentuk rumah tersebut dan bagaimana rumah itu bisa memenuhi keinginan dari orang yang akan tinggal di sana. Itu visi. Jadi sekali lagi, visi itu adalah bagaimana wujud rumah itu ke depan dan bagaimana rumah itu memberikan manfaat, entahlah berupa rasa nyaman, fungsional dan rasa lainnya kepada yang nanti akan tinggal di sana. Tentu berbeda sekali kalau kita bikin rumah yang nanti akan tinggal bule, yang namanya villa gitu. Tentu beda sekali gambarnya kalau kita bikin rumah untuk orang kaya, ya kan? Pasti rumahnya kayak gedong gitu. Tentu beda sekali kalau kita bikin rumah untuk karyawan UMR. Rumahnya mungkin bentuknya RSSS. Tentu beda sekali kalau kita bikin rumah untuk mahasiswa dalam jumlah banyak tinggal di sana, yang bentuknya kos-kosan. Jadi kita nggak bisa, visi itu adalah bukan sekedar kita bikin rumah, tapi rumah yang seperti apa harus jelas. Karena kenapa? Kenapa harus jelas? Karena kalau nggak jelas, nanti di bawahnya nggak beres. Di bawahnya data, traction, proses, people, issues-nya nggak akan beres. Contoh misalnya, data itu berhubungan dengan angka-angka yang hendak kita capai, ya kan? Atau kita perlukan. Tentu kalau kita mau bikin rumah villa, angka-angkanya berbeda. Luas bangunan, luas tanah, berapa kebutuhan bahan bangunan yang kita perlukan, berapa biayanya, mengukur progresnya beda. Jadi visi itu penting untuk menjadi jelas.
dan harus spesifik. Kita ke depan kita membangun usaha gitu. Usaha BPR nggak bisa begitu. Harus lebih jelas. Yang seperti apa? Siapa yang nanti akan menikmatinya, bagaimana dia menikmatinya, itu visi. Ya kan? Kemudian setelah visi data. Ya data dari visinya jadi jelas. Kalau kos-kosan kita tanya berapa sih jumlah yang nanti orang tinggal 20, berarti 20 kamar, akan menentukan luas bangunan, akan menentukan luas tanah yang diperlukan, akan menentukan biaya-biaya gitu. Dan apabila data-data itu sudah kita bisa identifikasi, angka-angka itu sudah bisa kita identifikasi, maka angka-angka itu akan bisa kita ukur progres pencapaiannya. Jadi penting data, ya kan? Saya loncati dulu. Oke. Kemudian people. Saya loncati ya, saya nggak ngurut ya. Jadi visi, data, people. Saya lanjutkan ke people. Tentu berbeda. Oke, nanti saya akan nyari tukang. Tentu berbeda tukang yang kita rekrut untuk membangun villa, rumah mewah, rumah sangat sederhana, atau eh, rumah kos-kosan. Tentu berbeda tukangnya. Saya ngerekrut tukang yang ahli berpengalaman 10 tahun. Dia berpengalaman 20 tahun membangun villa yang bagus atau hotel yang bagus. Kemudian kita rekrut untuk bangun rumah sangat sangat sederhana. Nggak cocok. Jadi visi paling atas akan menentukan hal-hal di bawahnya. Kalau visinya jelas, maka kita akan bisa mengumpulkan orang yang sesuai. Ya kan? Begitu juga proses. Kalau visinya jelas, maka proses tahapan dari setiap kegiatan itu bisa kita definisikan apa saja proses di sana. Kalau membangun rumah sangat sederhana, ya sudah prosesnya, ya udah ratain tanah aja dah, bangun fondasi seadanya, ya kan, pasang tembok, plester, udah beres, itu prosesnya. Tapi kalau bikin villa nggak seperti itu prosesnya, lebih detail. Bagaimana cara memasang tehel keramik berbeda. Kalau pasang RSSS mungkin lebih bisa sedikit tidak rapi. Tapi kalau villa, hotel jangan. Harus begini. Tahapannya harus begini. Cara memasangnya harus begini. Ada caranya sendiri. Kemudian traction. Traction itu kayak gini. Jadi kalau membayangkan traction itu ini. Jadi kalau mobil, kalau mau ban lepas dari aspal, entahlah dia slip atau ngambang, itu artinya kehilangan traksi. Mobilnya kemudian tidak akan terkendali. Nah, traction itu adalah bagaimana kita tidak kehilangan kendali dalam memantau progres yang hendak kita capai. Itu traction. Jadi di sana kita sebaiknya punya milestone apa yang hendak kita capai untuk periode tertentu, ya kan. Kalau bangun rumah misalnya RSSS cukup waktunya 1 bulan, ya pasang fondasi 2 hari, bikin bikin struktur, dan kemudian kita bilang oh progresnya sekian, sudah sesuai gak, itu artinya kita ngelihat
itu merupakan kegiatan menjaga praksi. Isu-isu adalah segala hal yang mungkin akan menghambat kegiatan kita. Contoh, kalau kita bikin rumah, maybe akan ada masalah, oh tidak ada sarana air ke sana masuk, tidak ada sarana listrik, tidak terkait benar dengan pembangunan rumah. Tetapi kalau ini nggak ada, misinya nggak akan berhasil. Itu isu. Bisa jadi masalah perizinan, gitu. Segala. Jadi hal-hal lain yang berpotensi menghambat, itu namanya isu. Jadi entrepreneurship system itu paling nggak ngomongin ini. Visi, data, reaction, proses, people, issues. Apa itu sesuai dengan analogi yang tadi ceritakan. Next. Coba next. Oke. Ini coba saya jelaskan. Jadi, oke, sebelum di bawahnya, saya tulis di sini vision. Tapi beberapa orang menyebutnya visi, visi, misi, ada orang bilang vision statement. Nah, itu kurang lebih maknanya sama lah. Beda term aja. Tetapi yang jelas, visi itu adalah menggambarkan kita kemana, mau menjadi apa. Visi itu juga menggambarkan bagaimana kita memberikan manfaat kepada customer kita yang kita targetkan. Ya kan? Jadi visi itu apa? Kita bisa jadi kita mau kemana, bisa jadi kita menjadi apa, ya kan? Bisa jadi adalah bagaimana kita memberikan manfaat kepada customer. Jadi contoh misalnya kalau BPR kita ingin menjadi bank BPR yang besar, oke? Saya prefer memilihnya adalah bagaimana kita memberikan apa layanan yang spesifik yang akan kita berikan kepada segmen market kita. Ya kan? Kenapa? Karena visi itu penting untuk menjadi rujukan dari masalah-masalah berikutnya yang perlu kita beresin. Kalau visinya clear, di poin ketiga, ya kalau visinya clear, maka kita akan clear juga menerjemahkan model bisnis yang perlu kita bangun, target marketnya, produk yang perlu kita develop, marketingnya bagaimana, selling prosesnya bagaimana, ya kan? Strategi untuk menyelesaikan setiap misi bagaimana, mengumpulkan SDM-nya bagaimana. Jadi kalau visinya clear, pekerjaan berikutnya membangun model bisnis, produk, marketing, selling proses, SDM itu jadi clear. Lebih mudah. Ya kan? Dan keempat, bahwa sebuah usaha yang sudah beres, pas membangun visinya, biasanya akan lebih leading daripada BPR yang belum clear urusan visinya. Biasanya. Karena apa? Banyak hal yang bisa diberesin. Terakhir, ya tiap usaha, walaupun industrinya sama, mestinya unik. Ya, jadi tiap BPR bisa jadi visinya beda. Karena apa? Karena segmen marketnya mungkin beda. Bagaimana BPR tersebut memberikan manfaat kepada customer-nya beda. Ya.
Next. Nah, ini contohnya Google. Jadi Google itu termasuk perusahaan terbesar. Visi misi statementnya adalah dia menyediakan informasi. Jadi dia menyediakan informasi, ya kan? Jadi bagaimana dia memberikan manfaat kepada customer-nya adalah dengan cara menyediakan informasi. Segmen marketnya tidak clear disebutkan di sana, tetapi jelas di sini. Dia to organize the world information and make it universally. Artinya dia menyediakan informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Ya, jadi salah satu produk yang hampir dinikmati oleh semua orang itu adalah produknya Google. Hampir semua orang yang menggunakan internet, menggunakan mobile phone, menggunakan produknya Google. Misinya dia begitu, menyediakan informasi secara universal. Kenapa saya bilang internet atau mobile? Dia jelaskan. Saya menyediakan informasi secara universal kepada semua orang dengan cara ngeklik, one click di bawahnya. Jadi itu visinya. Ya kan? Nah, bagaimana kita membangun visi di tempat kita bekerja? Ya, itu bagaimana kita memberikan manfaat kepada customer kita. Kita menjadi apa? Ya, di sini Google penyedia informasi. Ya, cuma biasanya visi itu urusan. Kalau di POJK kita lihat, jadi POJK yang terbit terakhir menyebutkan bahwa visi itu urusan dari pemegang saham. Ya, visi itu urusan di pemegang saham. That's why di POJK itu disebutkan bahwa pemegang saham itu secara periodically menyampaikan visi harapannya dia kepada segenap organisasi. Ya. Nah, jadi balik lagi bahwa kalau kita berhasil membuat visi, bukan bagus-bagusan, bukan besar-besaran, ya kan? Tapi lebih ke pas-pasan, lebih pas gitu. Kalau pas membuat visinya, maka urusan entrepreneurship sisanya akan menjadi lebih mudah. People, process, issues, direction, dan lain sebagainya akan lebih mudah. Next, bisa geser Mbak Vin? Oke. Nah, ini saya ambil lagi ininya dari Google. Jadi biasanya ada orang menyebut vision aja, ada orang menyebutkan visi misi, tetapi akhir ini orang langsung memaketkannya dengan core value, nilai perusahaan, ya kan? Jadi banyak sekarang orang memulai bisnis, memulainya dari 3 hal ini: visi, misi, core value, ya kan? Kenapa core value, nilai-nilai perusahaan itu penting? Karena di sana ditulis perilaku mendasar yang harus dimiliki oleh semua insan di perusahaan itu agar visi misinya tercapai.
Begitu. Jadi kalau core value-nya gak pas, visi misinya bisa kagak terjadi. Atau orangnya yang ada di sana tidak sesuai dengan core value-nya, bisa jadi visi misinya gak jadi, gak dapat, gak tercapai, ya kan? Coba next. Terus kalau di bank gimana? Ya kalau di bank, kalau versi saya, core value itu paling enggak. Jadi kalau menurut saya, apalagi kalau di financial institution, core value itu sebaiknya apa? Saya nggak menyebutkan kalimatnya atau kata-katanya yang pas, tapi saya berpikir bahwa sebaiknya paling enggak ada 4 hal. Kalimatnya boleh apapun, katanya boleh apapun, paling enggak ada 4 hal. Satu menyangkut adalah bagaimana orang-orang di perusahaan tersebut membangun keunggulan. Keunggulan atau unique selling proposition yang akan dinikmati oleh nasabah. Contoh misalnya, kalau kita bilang bahwa keunggulan kita adalah cepat, bagaimana? Oke. Nilai-nilai cepat itu harus dianut oleh semua orang. Begitu. Jadi core value itu pertama harus terkait dengan bagaimana perusahaan itu memberikan keunggulan yang akan ditawarkan ke customer. Agar apa? Agar bisnis modelnya jadi. Kalau enggak, nah ini saya pernah cerita. Ada hal yang lucu. Jadi saya suatu saat ngobrol sama teman. Saya suka ngobrol sekarang. Jadi ada salah satu teman punya eh, agen properti. Suatu saat dia kesel, dia cerita kesel sama anak buahnya. Dia bilang gini, Pak, kemarin saya kesel sekali sama anak buah saya. Coba bayangkan, kemarin saya suruh bawa kontrak sewa villa ke customer saya yang bule itu. Tahu nggak? Dia apain? Dia kirim pakai Gojek. Gitu dia bilang. Sementara kalau saya sendiri nih, oh ini yang cerita ini pemilik. Kalau saya sendiri, saya tidak pernah mengirimkan dokumen apapun ke penyewa atau ke pemilik villa itu by Gojek. Selalu saya usahakan bawa sendiri. Saya itu membangun perusahaan itu agar apa ya? Agar servisnya bagus, agar orang merasa dihargai, lebih personalized service, dia bilang begitu. Oke. Terus saya tanya, terus waktu situ omelin anak buahnya situ, terus dia bilang apa? Oh, dia ngeyel. Ngeyel gimana? Ibu coba pikir, kalau saya pakai mobil ke sana, ongkosnya 300. Kalau saya pakai Gojek 20.000, mestinya ibu terima kasih sama saya. Saya efisien. Nah, yang salah yang mana? Saya ketahuin. Nah terus yang salah siapa? Yang salah adalah situ gak nulis core value perusahaannya situ. Gak sepakat core value-nya. Apakah core value-nya efisien atau personal service? Ya, ya masuk akal, masuk akal. Kalian akan terus bertengkar. Saya bilang begitu. Jadi itu pentingnya core value. Ya, terus core value yang berikutnya yang mestinya ada adalah bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan.
Saya kemarin ngobrol sama Pak Dewo Muku. Dia mau bikin core value kerja tuntas. Gitu. Kalau dulu Pak Alex bilang, apa saya lupa. Don't let customer in the dark. Oke, itu juga mirip-mirip. Kalau ada urusan sama customer, jangan dibiarin, beresin gitu. Ya kan. Terus value yang ketiga sebaiknya adalah karena kita kerja di bank, risikonya cukup tinggi, ya bagaimana harus ada value-value yang menjaga apa ya, yang menjaga atau mengelola resiko. Terus juga karena kita sebuah financial institusi, baik dari sisi institusi atau personal, integritas itu penting, maka sebaiknya ada juga. Ya, kalau menurut saya versi saya paling enggak kalau kita bikin core value di bank ada 4 yang berhubungan dengan keunggulan yang mau kita berikan ke nasabah, yang berhubungan dengan menyelesaikan pekerjaan, yang berhubungan dengan integrity, yang berhubungan dengan manajemen risiko. Ya, jumlahnya berapa? Jangan kebanyakan lah, jangan sampai core value itu jumlahnya 20, susah ngapal nanti. Atau kedikitan, sehingga hal-hal terpenting itu gak masuk. 5 to 10 cukup lah. Dulu kalau di Lestari ada 7 kali. Iya. Dan sebelah kanannya ada gambar. Oke, di sebelah kanannya ada gambar. Oke, mirip-mirip lah. Ya, jadi ini core value yang biasanya hal-hal yang digunakan sebagai core value di banyak perusahaan ada integrity, apalagi nih? Ada integrity, ada inovasi, teamwork, community, people development, passion, community, dan lain sebagainya. Ya, boleh ambil lah. Jadi kalau saya sebutkan 4 dan teman-teman ingin menambahkannya biar banyak, 7, 8, ya boleh lah. Gunakan lingkaran-lingkaran kata-kata dalam lingkaran sebelah kanan itu sebagai contekan. Ya, next. So, nah, oke. Kita udah beresin nih yang namanya visi. Gambar ke depan. Kita mau menjadi apa dalam memberikan manfaat kepada customer. Tapi itu juga sekalian. Jadi ada tahapan-tahapan. Ya. Ada proses menuju ke sana. Ada tahapan menuju ke sana. Google saya ingat pertama kali dia bikin sesenjen doang. Habis itu dia bikin Gmail. Habis itu dia bikin bla 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 bla. Sampai kemudian sekarang saya bekerja semuanya menggunakan Google. Dokumen, Excel, PowerPoint, hampir semuanya. Tapi Google juga jadi sekalian. Dia ada tahapannya. Nah, begitu juga dalam dalam mencapai, kalau kita udah menetapkan visinya gimana ke depan mau jadi apa, ada tahapan yang harus kita taruh. Ada roadmap, ada proses dan tahapan yang harus kita taruh. Penting menaruh tahapan ini. Ya kan? Kalau enggak, nanti orang akan bilang sama yang mengerjakan, "Wah, ini mestinya begini. Kok hanya segini?" Ya, kakak kita belum selesai. Enggak gitu. Or tidak sepakat nih antara orang-orang yang di sana. Kita mengerjakan apa dulu, yang ini mengerjakan ini, yang itu mengerjakan itu. Ya kan? Resource-nya terbagi. Nggak jadi juga. Nah, penting visi itu kita terjemahkan dalam roadmap. Roadmap adalah proses menuju ke sana. Milestone adalah, saya kurang huruf E.
Di milestone. Milestone adalah titik-titik pencapaian. Contoh misalnya, ini contoh ya, ini contoh. Kalau kita ingin membangun electronic banking dalam visi memberikan layanan finansial yang mudah, one click, anywhere, one click, gitu. Dimanapun, kapanpun, itulah visinya. Tapi itu kan nggak jadi sekalian. Kalau kita BPR, oke, apa sih yang pertama harus kita beresin? Oh, pertama lah kita core bankingnya dulu harus kuat, harus reliable, bisa mengerjakan transaksi dalam jumlah besar. Habis itu baru kita bikin mobile bankingnya, ya kan? Mobile banking dengan MVP, minimum viable product. Jadi sebuah produk penting yang berpotensi digunakan dan mendatangkan manfaat buat existing customer. Itu MVP. Karena kalau tidak ada MVP-nya, kagak ada yang pakai. Setelah itu ada what next? Oh, maybe kita harus harus membangun infrastruktur gabung jaringan antar bank. Habis itu selanjutnya mungkin kita harus minta izin OJK bla 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 bla. Izin Bank Indonesia bla 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 begitunya. Ya kan? Termasuk juga ujungnya nanti kita harus kalau orang udah jadi nasabah sama kita, sebaiknya kita melakukan cross selling, upselling. Yang kita ukur adalah Soldex-nya. Gitu. Ya kan? Roadmap ini sebaiknya disepakati. Ya kan? Semua orang tahu roadmap-nya. Karena apa? Biar sepakat. Sekarang kita ngerjain apa dulu? Kalau nggak bahaya. Nanti tiap orang datang punya ide sebaiknya begini. Dan kemudian fokus kita bergeser. Kita lagi begini, ada datang orang punya ide, idenya bagus, kemudian kita tertarik untuk pindah jalur. Lama-lama nanti gak kemana-mana. Ya kan? Penting roadmap ini. Jadi semua orang sepakat, kita ngapain dulu. Ya, next. Nah, kalau semua oke, ya oke, gitu. Jangan tidak visi. Tapi bagaimana menyusunnya? Visi beserta tahapannya ke depan. Panjang dong, harus ditulis dalam satu buku. Enggak juga. 10 halaman? Enggak juga. 3 halaman? Enggak juga. 1 halaman cukup. Ini template-nya. Visinya mau jadi apa? Core value-nya apa? Core fokus pekerjaan kita apa? Ya kan? Terus dalam hal marketing strategi, target atau segmen market kita siapa? Apa keunggulan yang mau kita tawarkan kepada customer di segmen market itu apa? Kemudian kita buatkan prosesnya, kita formulasikan prosesnya. Proses apa? Proses mencari customer, proses menjaga customer, proses upselling-nya customer, itu harus kita tentukan prosesnya. Ya kan? Gambar 10 tahun lagi akan seperti apa, baik gambar apa ya? Gambar yang sifatnya financial, non-financial itu seperti apa? Contoh gambar 10 tahun lagi aset kita rencana 300 miliar dengan jaringan kantor, kantor cabang 2, kantor klaster 50, misalnya begitu. Terus itu 10 tahunnya. 3 tahunnya seperti apa? Begitu. Tulis saja dalam satu kertas. Anda tempel lah di dinding, biar semua orang tahu. Karena kalau enggak nanti semua orang bawa versinya sendiri. Ada ya, semua orang nanti bawa versinya sendiri-sendiri.
versinya sendiri-sendiri, cocoknya diri sendiri. Ada orang yang segmen marketnya besar, biasa ke sana, ada orang yang segmen marketnya kecil, ada orang yang berpendapat lebih baik mengerjakan begini, ada orang yang lebih baik berpendapat mengerjakan begitu, ada orang yang berpendapat bahwa keunggulan kita begini, ada orang yang berpendapat bahwa keunggulan yang mau kita tawarkan begitu, ataupun semuanya sepakat, tapi prosesnya juga tidak didefine, tidak diformulasikan sesuai dengan segmen market dan keunggulannya. Jadi kertas kerja, bagaimana menyusun visi panjang dong? Kagak. 1 halaman cukup. Ini aja. Kalau ini beres, banyak hal yang beres yang kita kerjakan. Begitu. Lanjut. Oke. Terus tadi kan ada visi, ada core value. Nah, ini ada urusan orang, manusia. Urusan manusia mah cuma 2. Right people, right person, sama right place. Secara general, udah 3 hal ini. Orang yang bersama kita sebaiknya 1, hungry. Dia masih punya cita-cita yang besar untuk mencapai sesuatu. Kedua, smart. Smart itu punya kemampuan dan keinginan untuk belajar mengerjakan tugasnya dengan baik. Keempat, humble. Humble itu versi saya adalah lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan dirinya sendiri. Paling nggak right person itu beginilah. Hungry, smart, humble. Bayangkan kalau kita ketemu orang yang merasa cukup, ya kan? Saya mah ke kantor hanya sekedar main aja, di rumah semuanya udah ada. Kita aja orang itu maju susah kali. Ya kan? Atau orang itu pengen maju, tapi kemauan belajarnya sedikit. Kemampuannya kurang. Dia mau mencapai sesuatu, tapi kemampuannya dan kemampuan belajarnya kurang. Jadi dikit-dikit harus kita ajarin, every step harus kita tahu, kasih tahu. Kita kasih tahu pun belum tentu dia bisa mengerjakannya. Harus kita kasih tahu cara mengerjakan. Kita kasih tahu cara mengerjakan apa yang harus dikerjakan hari ini aja, besok dia melanjutkan, belum tentu bisa dia. Bayangkan kita ketemu orang smart seperti itu. Oke. So, bagus dong. Kalau kita ketemu hungry sama smart, entar dulu. Kalau orang itu kagak humble, laparnya dia sama kecerdasannya dia gunakan lebih banyak untuk kepentingan sendiri, lebih banyak berusaha lah. Jadi paling nggak right person itu adalah begini, ada 3 komponen. Ya kalau mau ditulis 10 ada sih, tapi 3 ini udah 90-95% lah mencakup semuanya. Jadi yang pertama urusan orang adalah right person. Orangnya harus benar dulu. Next. Yang kedua, right place. Right place itu ada 3 hal juga. Enak ya kalau 3 hal ya. Apal, tidak sedikit tapi apal. Bayangkan 20 hal kan nggak hafal jadinya Mbak Vina ya. Kalau 1 terlalu meremehkan juga. Ya 3. Enak kalau 3. Kalau hanya 3 ini enak ya. Jadi masih mudah dihafal, tapi juga ya cukup banyak mencakup. Jadi right place itu ada apa? Dia get it. Get it itu artinya dia memahami tugas dan tanggung jawabnya. Ya kan? Sederhana sih. Tapi sih sederhana ini juga gak kejadiannya juga kalau kita cek tidak semua orang paham apa tugas dan tanggung jawabnya. Ya
kan? Terutama kalau orang diangkat dari staf menjadi leader. Terutama ini kebanyakan terjadi ya. Dia itu gak get it. Dia gak memahami tugas dan tanggung jawabnya. Dan banyak terjadi biasanya pada saat orang dipromot dari staf ke leader. Dia masih doing pekerjaannya sebagai staf. Gak leader. Itu contoh dia gak tidak get it. Gitu loh. Kemudian want it. Oke. Oke, dia paham tugas dan tanggung jawabnya. Ya, tapi dia menginginkannya nggak? Menginginkan, dia mampu nggak melakukan tugas dan tanggung jawabnya? Dia menginginkan nggak tanggung jawab tersebut? Dia oke nggak? Ingin nggak reward dari mengemban tanggung jawab itu? Ada orang ya memahami, cuma saya nggak mau lah jadi gitu. Kenapa? Gajinya dikit, males gitu. Dia maybe get it, tapi tidak want it karena dia tidak menginginkan. Karena apa? Saya gak suka pekerjaan itu. Or, males gajinya dikit. Misalnya begitu. Itu dia gak want it. Oke, kalau dia udah get it, want it, berarti apa? Dia punya gak kapasitas untuk mengerjakan hal itu? Menariknya adalah kapasitas itu banyak. Kapasitas fisik. Saya sempat berada di saya sempat mengalami ada orangnya pintar mengerjakan tugasnya, tapi sering sakit ya. 2 bulan, 2 bulan bisa sakit, pusing. Pusing. Kenapa? Kapasitas itu ternyata adalah mental, fisik, emosional, dan juga skill. Bukan skill aja. Iya kan? Mentalnya kayak gini. Ya Pak, saya gak enak loh Pak ngasih tahu dia. Dia mampu ngasih tahu tapi dia gak enak ngasih tahu. Mentalnya kagak cukup. Or emosional dia enakan, tapi emosinya up and down. Up and down tuh suka stresan atau terlalu peka atau mungkin terlalu emosional. Emosional dalam arti tidak terkendali itu. Jadi right place juga. Jadi kalau people ada 2 hal, right person sama right place. Right person, smart, humble. Apalagi satu ya? Oh, hungry, smart, humble. Itu kalau right person. Right place juga ada 3. Dia get it artinya memahami tugas dan tanggung jawabnya. Dia want it, menginginkan posisi tersebut beserta kompensasi. Jadi kalau kita ngangkat-ngangkat orang aja, ragu kita juga apakah dia get it, want it, atau have capacity to do it. Have capacity to do it bukan dari sisi capacity skill aja, tapi mental, fisik, beserta emosionalnya. Next. Nah, data penting kenapa? Ya, jadi kan tadi di entrepreneurship data gitu ya. Salah satu unsur komponen dari entrepreneurship adalah adanya data. Kita berbicara data gitu. Kenapa kita berbicara data? Ya data menggambarkan kondisi saat ini, ya kan? Sesuatu yang bisa diukur, dimonitoring, dievaluasi, pasti membaik. Saya ulang lagi. Terkait data, data satu adalah menggambarkan kondisi saat ini.
Jadi harus kita tetap tahu. Kalau kita mengetahui bagaimana kondisinya, berarti kita harus melihat angkanya. Kita harus punya datanya. Segala sesuatu yang bisa diukur, bisa dimonitoring, bisa dievaluasi, atau segala sesuatu yang diukur, dimonitoring, dievaluasi, pasti membaik. Ya kan, saya punya grup, tiap hari orang bilang saya mau kemana. Oke. Saya punya grup, tiap hari bilang, saya mau kemana gitu. Ya kan. Terus yang diukur juga sekedar tidak hasilnya aja. Karena apa? Hasil tidak bisa kita apa-apain. Ya kan. Hasil ya udah hasil gitu. Yang kita ukur juga prosesnya. Jadi sebaiknya kita mengukur dua hal. Selain hasil, proses. Kalau hasilnya tidak sesuai, prosesnya gimana? Prosesnya jangan-jangan ada yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Ya, dan biasanya orang menggunakan dashboard, orang menggunakan pengukuran performance atau performance matrix itu biasanya ada orang KPI, ada yang pakai OKR. Kalau dulu orang sering pakai KPI, cuma KPI itu hanya mengukur, hanya menuliskan, ya kan, indikator pencapaian aja. Tidak menyebutkan indikator pencapaian itu menyangkut objektif apa sih sebenarnya tujuan kita dengan tercapai, dengan apa sih objektif dari semua indikator ini. Nah, jadi kelemahannya KPI begitu, ya kan. Jadi objektif secara garis besarnya apa? Belum tentu semua orang memahami, ya kan. Kemudian KPI juga tidak menyebutkan aktivitas yang harus dilakukan agar objektif itu tercapai. Jadi saya biasanya lebih sering menggunakan OKR. Itu pentingnya data. Satu, data menggambarkan kondisi saat ini. Jadi apakah kita on the track atau tidak. Data juga terkait dengan hukum. Ya, hukum bahwa segala sesuatu yang diukur, dimonitoring, dievaluasi, hasilnya pasti membaik. Yang sebaiknya kita ukur tidak hanya hasil, tetapi juga proses. Next. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi, kita masuk visi pasti besar. Dan kita nggak bisa memecahkan sekaligus. Kita harus pecah-pecah menjadi hal-hal yang lebih kecil. Ya kan? Jadi visi jangka panjang 10 tahun sebaiknya kita terjemahkan menjadi 5 tahun, 3 tahun, 3 bulan, 1 bulan, begitu seterusnya. Dan setiap saat kita liatin tuh. Ya kan? Setiap saat kita liatin. Jadi hal pertama adalah kita tentukan visinya, kita pecah. Gambar besar itu menjadi gambar-gambar yang lebih kecil dalam periode yang lebih sempit. Dan kita tentukan apa yang harus kita beresin di periode sempit itu. Contoh misalnya, kalau dulu 3 bulan ini target menaikkan penggunaan mobile banking, misalnya gitu. Harus tercapai 60%. Ya udah fokusnya di sana gitu. Jadi kalau ada yang ngegodain, ya Pak, ini kan pakai mobile banking tapi transaksinya dikit. Kagak, pokoknya kita meningkatkan penggunaan dulu gitu loh. 3 bulan ini, jadi fokusnya ke sana. Jadi tuh
apa ya, hal besar yang mau kita capai, kita pecah-pecah menjadi jadi potongan kecil yang mau kita beresin di setiap periode yang lebih sempit. Dan kemudian ukur pencapaiannya. Itu maksud traction. Jadi karena kalau nggak dipecah kecil, nanti jawabannya nggak jelas. Gimana elektronik bankingnya kita, bisnis elektronik bankingnya kita on progress, Pak? On progressnya di mana kadang gitu. Sama kayak kalau kita mau ke Singaraja, kalau kita potong-potong menjadi 3 checkpoint. Checkpoint pertama adalah dari sini, misalnya kalau dari Renon, kalau mau Singaraja, checkpoint pertama adalah apa ya? Singaraja. Oh, Bringkit. Pertama Bringkit, kedua Bedugul, 3 Singaraja, ya kan? Ditanya, itu misalnya tujuan besar kita pecah menjadi kecil-kecil. Seperti tujuan dari Denpasar ke Singaraja ada 3 checkpoint, 1 Bringkit, 2 Bedugul, 3 terakhir Singaraja. Bayangkan kalau kita gak pecah. Pak Wen udah di mana nih Pak Wen? OTW. Nah, kira-kira udah di mana? Gak jelas. Gak jelas akan nyampe kapan lagi. Gak jelas on the track atau tidak. Tapi kalau Pak Wen udah di mana nih? Oh, udah Bedugul. Oh, dia sudah 60% perjalanan. Sisa 30% lagi. 45 menit lagi nyampe. Lebih mudah dibayangkan. Oke ya. Next. Nah, jadi isu adalah juga hal yang terkait atau merupakan sebuah komponen penting dari entrepreneurship. Isu adalah segala sesuatu yang berpotensi menghambat pencapaian cita-cita kita. Harus di-list isunya, didokumentasikan, dan statusnya tulis juga. Apakah itu baru diidentifikasi saja? Sudah didiskusikan artinya sudah ditelaah, kemudian apa sikap yang mau kita ambil. Itu statusnya discuss. Or sudah diberesin. Ya, kenapa? Karena ya kita punya kecenderungan kalau nggak didokumentasikan lupa. Kita punya kecenderungan juga kalau tidak didokumentasikan kita akan ngulang-ngulang terus apa yang kita kemarin udah diskusi. Nanti 6 bulan lagi kita diskusikan lagi gitu. Nanti kita diskusikan lagi gitu. Biar tidak begitu, dokumentasikan aja. Next. Nah, saya pernah ditanya. Oh, bukan saya pernah ditanya. Saya pernah ditanya. Jadi saya ini cerita lucu ya. Lucu apa eh, miris ya. Jadi saya punya kebun durian 10 hektar. Saya punya visi punya kebun durian 10 hektar. Milestone pertama adalah saya nanam 2 pohon. 2 pohon, satu di rumah saya di Tabanan, satu di rumah teman. Tapi di samping tembok itu, di satu pohon itu, ada OKR-nya. Satu pohon itu ada OKR-nya. Kenapa? Saya mau uji dulu prosesnya. Kalau prosesnya benar, baru saya bisa duplikasi dalam skala yang lebih besar. Jadi milestone saya adalah, oke, 3 bulan pertama saya nanam 2 durian. Selanjutnya di bulan ketiga, kalau 2 pohon itu oke, saya akan nanam 100 pohon di setengah hektar misalnya gitu. Kalau ternyata 3 tahun ke depan buahnya bagus semua, saya cukup confidence level nanam lagi di tanah saya yang lain.
Kalau sudah dua lokasi itu bagus hasilnya, saya confidence level menawarkan ke tetangga-tetangga saya, tanahnya situ mau ditanamin durian enggak? Kalau lu kagak punya duitnya, pakai modal duit saya aja. Nanti kita joinan, sharing gitu. Oke. Tapi agar itu bisa jadi skala besar, ini saya harus ngurusin satu hal ini. Apa? Proses. Proses itu harus, setiap proses yang berhubungan dengan durian tersebut sampai buahnya terjual, harus saya define, harus saya formulasikan. Karena apabila tidak diformulasikan, tidak ditulis, akan susah dibuat secara konsisten. Satu adalah kenapa proses itu harus, kenapa proses itu harus ditulis, kenapa proses itu menjadi hal yang penting. Hal pentingnya harus diidentifikasi dan diformulasikan. Setelah diidentifikasi, diformulasikan agar ya semua orang melakukannya dengan cara yang sama. Kalau semua orang melakukan dengan cara yang sama, hasilnya akan konsisten. Semua orang harus melakukannya konsisten. Kalau tidak diformulasikan, hanya satu orang yang bisa melakukannya dengan baik dan konsisten, maka tidak bisa diduplikasi. Kalau tidak diduplikasi, maka skalanya tidak bisa dibesarin. Ya kan? Saya termasuk penganut agama proses. Bukan bakat. Fine prosesnya. Ya kan? Jadi apa itu mendefine proses? Ya langkah-langkah yang paling efisien. Hasilnya banyak, ongkosnya sedikit. Ya kan? Lakukan secara konsisten. Kalau sudah firm, prosesnya ini bagus, hasilnya bagus, dan kemudian Anda bisa duplikasi. Ya kan? Apa saja yang harus di define prosesnya? Semua hal, semua hal, semua hal. Kalau di bank, ya proses penagihan pun harus dibuatkan langkah prosesnya. Tapi Pak, menyelesaikan bermasalah itu adalah sebuah seni. Kalau itu jawabannya sebuah seni, berarti pasti hasilnya tidak bisa konsisten. Pasti tidak bisa dibuat dalam skala yang lebih besar. Kenapa? Karena tidak bisa diduplikasi. Pak, marketing adalah sebuah seni. Selling adalah sebuah seni. Kalau jawabannya seni, pasti tidak akan bisa dilakukan secara konsisten. Pasti tidak bisa diduplikasi. Tapi Pak, saya mau duplikasi biar semua orang melakukannya. Dan hasilnya bagus semua. Berarti Anda harus memformulasikan proses tersebut. Jadi, begitu. Jadi kenapa saya penganut hukum proses? Kenapa saya bukan penganut bakat? Kenapa saya bukan penganut seni? Main gitar pun ada cara belajarnya kok, ada tahapannya kok, bisa diajarin kok. Apalagi selling gitu ya kan. Pak, leadership adalah sebuah seni. Kalau sekali lagi leadership adalah sebuah seni, maka itu pasti susah diduplikasi. Next. Oke. Ini saya baca terakhir aja. Ya karena ini biasanya kalau slide terakhir kan terima kasih gitu ya kan. Saya nggak pernah slide terakhir terima kasih. Slide terakhir pasti sesuatu yang mengingatkan
Ya, sebuah kalimat yang mengatakan apa sih inti dari apa yang kita bicarakan begitu. So, ini saya baca terakhir aja, Mbak Vina. Oke, masuk ke Q&A saja. Atau saya jawab pertanyaan Mbak Vina tadi. Oke. Jadi Mbak Vina tadi bertanya, apakah entrepreneurship itu ada di sisi perusahaan saja? Apakah ada di sisi karyawan? Seharusnya, seyogyanya, mesti, kudu. Kenapa? Karena entrepreneurship itu juga menyangkut inovasi dan creativity. Kalau tidak ada inovasi dan creativity, maka proses improvement nggak ada, ya kan? Secara perusahaan pasti stuck. Ya nak muluk itu ya udah begitu dah. Jadi salah satu kegiatan berentrepreneurship adalah berinovasi, berkreativiti. Apa manfaat efek positif dari inovasi berkreativitas? Pasti ada. Ada potensi-potensi baru yang muncul. Adakah efek negatifnya? Ada. Inovasi dan kreativitas itu mengerikan karena menyangkut resiko. Semakin orang itu berinovasi, maka semakin banyak salah yang dia buat. Semakin orang itu kreatif, semakin banyak salah yang dia buat. Jadi ada yang berhubungan dengan entrepreneurship, ada yang berhubungan dengan operasional. Jadi entrepreneurship itu menyangkut inovasi-inovasi baru, proses baru, produk baru, ya kan? Jadi belum pada saat sesuatu hal yang baru belum tentu benar. Setelah firm benar, ini dah pas, baru dibawa ke sisi operasionalnya untuk dilakukan secara rutin. Jadi sisi operasional biasanya lebih less resiko karena sudah melakukan sesuatu yang sudah firm. Oke, sisi entrepreneurship lebih beresiko. Jadi kalau tidak ada entrepreneurship-nya, entah karena apa tidak ada sisi entrepreneurship-nya, kurang inovasinya, kurang kreativitinya, potensi tumbuhnya kurang. Begitu. Jadi harus ada. Untuk kepentingan perusahaan dan juga untuk kepentingan diri sendiri. Ada. Gitu Mbak Vina, jawabannya Mbak Vina. Kudu, harus. Harus ada di setiap Harus individu ada. ya. Oke, baik Bapak Ibu, Pak Wenten sudah sampai di pemaparan yang terakhir. Kalau ada yang ingin berdiskusi, silahkan bisa di kolom chat, bisa juga langsung berdiskusi dengan raise hand atau langsung halo gitu aja ya, biar kedengeran atau di mana nih yang ada suaranya. Silakan Bapak Ibu, kalau memang masih ada yang ingin didiskusikan, karena tadi ada berapa? Enam komponen yang harus ada dalam sebuah entrepreneurship. Yang pertama adalah vision, kemudian proses, ada lagi people, kemudian data, kemudian ada traction, yang terakhir issue. Wah, lulus saya Pak Wen. Oke, lulus. Oke. Atau bisa lulus, kalau bisa menjawab pertanyaan yang tadi dari sendiri. Oke. Pertanyaan tadi kan kenapa tidak semua orang bisa yang pintar masak bisa membuat restoran ya. Nah itu pertanyaan saya ulang lagi nih. Adakah selain Widi sama Ariasta yang mau menjawab setelah Dipaparkan? Setelah papar. Oke. Ada yang menjawab nggak? Ya, setelah dipaparkan, Bapak Ibu teman-teman, balik ke pertanyaan yang pertama, kenapa sih orang yang pintar masak itu tidak selalu mampu untuk membangun restoran yang berhasil, begitulah ya. Oke. Yuk,
Siapa yang mau berdiskusi, menjawab? Karena pada dasarnya mungkin orang nggak tahan untuk di beberapa komponen entrepreneurship ya Pak Wen. Gimana gimana? Eh, Tidak semua orang memiliki jiwa entrepreneurship gitu loh. Jadi tidak tidak tahan untuk melewati berbagai hal yang ada komponen-komponen tadi itu. Visinya nggak jelas, mau ngapain buka restoran gitu. Sekedar buka restoran aja. Atau nanti kalau buka restoran nasi goreng, udah kebanyakan ada yang jualan nasi goreng gitu. Jadi nggak punya sesuatu yang membuat dia berjuang gitu untuk membangun restoran. Artinya ya memang tidak semua orang punya jiwa entrepreneur gitulah Ya intinya. itu udah jawabannya karena bisnis itu bukan sisi operasional side aja. Iya. Iya kan, masak, nata meja, ya kan. Sama kayak di bank, buka rekening, melayani nasabah buka Hmm, rekening, ya kan, buka deposito, kredit itu kan sisi operasional dah. iya, betul. Tapi entrepreneurship-nya nggak ini, Nggak muncul mungkin ya. Oke. tidak diberesin gitu ya kan, tidak diberesin. Ya. Oke, ada Bapak Ibu? Sepertinya nih semuanya sedang berpikir keras nih, Pak Wen. Saya ini harus gimana ya? Gitu. Terlalu berat kali materinya ini. Em, Justru malah berpikir kalau mau bikin usaha nih, kayaknya jadi karyawan aja ya. Saya jadi karyawan itu dah, oh, terlalu berat Kalau ini saya saya. sudah di bagian marketing misalnya, ya kan saya mikirinnya marketing aja, nggak mikirin yang lain gitu. Mungkin ya karena Bapak Ibu nggak ada yang ngobrol kan, jadi ini berandai-andai jawabannya ya. Oke, kalau memang tidak ada, mungkin hal terakhir Pak Wen, tadi slide terakhir belum Oke, dibacain ya kayaknya coba ya. coba coba ini. Mm-mm. Coba teman-teman bisa dibantu slide yang terakhir tadi. Iya. Jadi saya tulis, jadi mungkin bukan 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 resume ya dari apa yang saya ceritakan tadi ya, tetapi mungkin sedikit pesan ya. Jadi membangun bisnis, entahlah kita sebagai pemilik atau karyawan ya, berarti kita membangun proses yang menghasilkan di every aspek itu. Jadi kalau kita bilang bahwa saya sedang bangun bisnis, baik sebagai pengusaha atau karyawan, maka sebenarnya kita adalah membangun proses yang menghasilkan di setiap bagian. Jadi kalau kita tidak membangun prosesnya, membangun proses yang menghasilkannya, berarti kemungkinan besar kita tidak akan berhasil membangun bisnisnya. Begitu Mbak Fit. Baik, jadi yang disampaikan Pak Wen tadi membangun bisnis itu berarti membangun proses yang menghasilkan di setiap bagiannya gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, sesi kita yang terakhir adalah foto bersama. Mari kita bersiap dulu sebelum sambil mengingatkan Kayaknya saya kena saya. sinar deh nih. Saya cari Oh ya, tempat yang Bapak tidak terlalu ini kena dulu ya. sinar. Cakep di sini. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu teman-teman untuk mengisi link yang ada di kolom chat sebagai perbaikan bagi kami eh, di kesempatan-kesempatan atau di pelatihan-pelatihan berikutnya ya. Ada kuesioner yang sudah dibagikan oleh teman-teman aku Bang ada di kolom chat, jadi silakan sambil kita berfoto bersama. Oke, kita mulai untuk slide yang pertama. 3, 2, 1. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Slide yang ketiga. 3, 2,
1. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah mengikuti webinar virtual class Aku Bank Mastermind untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan mudah-mudahan ada 1-2 hal yang bisa kita pakai di industri kita masing-masing dan meningkatkan kompetensi kita. Sampai ketemu lagi di virtual class Aku Bank Mastermind berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa Pak Wen. Terima kasih. Thank you. Sampai Selamat ketemu sore lagi. semua. Makasih, Mbak Wen. Ya, terima Terima kasih banyak. kasih.